Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anakku? Pasti dahsyat luar biasa ya. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah, walaupun hari ini adalah ibadah online kembali. Saya percaya Tuhan akan memberkati hari ini dengan berkat firman Tuhan yang akan kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan pagi ini dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu, kasih karunia yang melimpah-limpah bagi kami, terutama untuk kami semua Tuhan yang hadir di dalam online ibadah pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami dipertemukan dengan satu ibadah online ini, tapi biarlah Engkau juga datang hadir di tengah-tengah kami di mana saja berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dari awal sampai pada akhirnya ibadah pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah curahan Roh Kudus atas hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah setiap apapun yang saya katakan itu berasal daripada Engkau Bapa dan menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Pagi ini saya mendapatkan tugas dari saya tentang keluarga yang saleh. Tujuannya adalah ada satu pemulihan yang terjadi di dalam keluarga. Nah, bahkan kalau saya yakin hari-hari ini dengan adanya COVID-19 yang harus stay di rumah, yang harus diam di rumah lebih banyak, yang tadinya mungkin bekerja bisa di rumah tinggal. Yang tadinya mungkin bekerja usaha yang kemarin ini tidak boleh, yang harus tinggal di rumah, lebih banyak di rumah untuk tinggal. Jadi kebersamaan di rumah memungkinkan kita lebih bertemu, lebih banyak untuk dengan keluarga berkumpul bersama-sama ya. Pemulihan pasti ingin ada satu terjadi di dalam keinginan kita. Pemulihan apa? Tentang kesembuhan, tuh, tentang mungkin pemulihan perekonomian yang sekarang terjadi. Bahkan ada satu namanya pemulihan antar sesama. Itu semua yang ingin kita miliki, yang namanya pemulihan. Tetapi bagaimana pemulihan itu terjadi? Bagaimana pemulihan itu ada di dalam diri kita untuk sesama, untuk apapun juga pemulihan itu ada dasarnya di dalam firman Tuhan. Kalau hari ini saya akan bagikan nasnya daripada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 18 ya. 2 Korintus 5 ayat 18 di sana dikatakan semuanya itu dari Allah. Semuanya itu dari Allah melalui Kristus. Allah telah mengadakan pendamaian antara kita dengan dirinya. Dan Allah memberi pekerjaan kepada kami untuk membawa orang berdamai dengan Dia. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 ini mari kita buka dulu sebagai pendahuluan firman Tuhan pagi ini, supaya kita mengerti bagaimana kita ingin ada satu pendamaian dengan sesama manusia. Kita ingin mengerti dulu apa maksud Allah dari pendamaian sesama manusia ini. Di sana dikatakan semua itu dari Allah. Melalui Kristus, Allah telah mengadakan pendamaian antara kita dengan dirinya. Dan Allah memberi pekerjaan kepada kami untuk membawa orang berdamai dengan Dia juga. Jadi nanti kalau kita pelajari, setelah kita berdamai dengan Allah, Tuhan perintahkan kepada kita semua untuk membawa orang lain juga yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus, bawa orang itu datang kepada Yesus untuk berdamai. Nah, jika
ada satu perdamaian dengan Allah, saya yakin di antara kita semua, di antara semua sesama, kita bisa melakukan perdamaian. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus ini dikatakan kalau ini semuanya dari Allah. Ya, semuanya itu dari Allah. Karena Rasul Paulus ini mengatakan bahwa kita mengenal Allah itu karena ada satu yang namanya pendamaian dengan Allah. Allah sudah berkorban mati bagi kita semua. Dia telah mati, bangkit, naik ke surga untuk kita semua. Disitulah terjadinya pendamaian dengan kita. Nah, di dalam pendamaian itu, di Rasul Paulus dikatakan, kita adalah ciptaan baru. Satu ciptaan Allah yang baru. Nah, kalau kita sekarang membahas daripada firman ini, mengapa kita ada satu pendamaian dengan Allah? Bayangkan, Allah berkorban bagi kita semua karena kita sudah berdosa. Kita sudah memberontak kepada Allah. Bahkan firman Tuhan mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Hilang kemuliaan Allah. Tetapi bayangkan Allah yang berkorban bagi kita semua. Rela mati untuk kita. Supaya kita yang berdosa ada satu pendamaian dengan Allah. Kita kembali lagi kepada Allah, datang lagi kepada Tuhan. Melalui kematian Kristus ini, Yesus yang menebus kita, Allah menyingkirkan satu yang namanya penghalang dosa dan membuka satu jalan bagi orang berdosa seperti kita semua. Ada satu jalan yang dibuka untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk menghampiri kembali Tuhan Yesus. Jadi ada yang namanya satu pendamaian. Pendamaian itu berlaku untuk setiap melalui pertobatan dari pribadinya. Kalau kita tidak bertobat, tetap memberontak, itu namanya bukan ada pendamaian, namanya permusuhan. Bukan pendamaian, tetapi ada yang namanya satu pendamaian, yaitu kita bertobat melalui diri kita, datang kepada Yesus, menghampiri Allah, dan kita minta ampun, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lalu sudah lenyap. Kita sudah punya pendamaian dengan Allah. Nah, gereja telah dikarunia pelayanan, yaitu namanya pendamaian, yang memanggil seluruh umatnya untuk diperdamaikan dengan Allah. Itu ada satu sarana, yaitu gereja. Orang yang datang ke gereja bisa datang kepada Tuhan. Bertobat. Ada mungkin orang yang datang mungkin kepada pendeta. Dia datang bertobat untuk melakukan satu pendamaian dengan Allah. Hasil kalau kita benar-benar tahu makna daripada firman ini, tahu maknanya bahwa ada satu pendamaian dengan Allah. Kita sebagai orang yang percaya, yang telah memilih Allah kembali menjadi juru selamatnya, ada satu hal, yaitu yang tadi saya katakan ciptaan yang baru. Ciptaan baru yaitu ada satu perubahan di dalam kita semua. Ya, makanya hari ini kalau dengan tema ini tentang bagaimana keluarga yang saleh. Keluarga yang saleh ini akan menjadi dampak, yaitu ada satu pendamaian dengan sesama. Di dalam keluarga ada satu pemulihan yang luar biasa yang terjadi saat ini. Ini ada satu kesempatan pada COVID-19 ini. Saya akan bacakan dari Filipi 2 ayat 1-2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Luar biasa ayat ini. Nah, ini akan menuntun kita menjadi satu pemulihan dalam keluarga. Satu pendamaian dengan keluarga. Tidak ada pecah belah, tidak ada pemberontakan, tetapi namanya ada satu yang disebut kasih yang mesra. Bersama keluarga, bersama orang tua, bersama saudara-saudara yang lain juga. Ya, coba kita akan pelajari dari tentang di sini dikatakan di dalam ayat ini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kalau tadi dari awal saya katakan bahwa Kristus telah mati bagi kita, walaupun kita yang berbuat dosa, walaupun kita yang punya salah, tetapi Yesus yang berkorban untuk keselamatan kita semua. Nah, makanya nasihat dari Rasul Paulus hari ini adalah supaya bersatu. Ada kesatuan bersama-sama dengan saudara yang lain, terutama di dalam pemulihan keluarga. Di sini dikatakan merendahkan diri seperti Kristus. Kalau sekarang, boleh kalian perhatikan, ada pemberontakan di dalam keluarga, ada pecah belah di dalam keluarga, ada satu gap yang membawa setiap saudara-saudara seiman bahkan di dalam antara keluarga ini terpecah belah. Tidak bisa bersatu. Tercerai. Berantakan rumah tangganya. Berantakan antara orang tua dengan anak, anak antara adik dan kakak. Berantakan semua, tidak bersatu. Di sini dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya membagikan beberapa hal di sini dengan apa yang disebut dengan rendah hati, ya. Rendah hati di sini itu bersifat rendah hati. Rendah hati berarti kita menyadari kelemahan-kelemahan kita dan dengan lekas akan menghormati Allah dan orang lain atas hal-hal yang kita kerjakan. Kita punya kerendahan hati. Mungkin untuk kerendahan hati ini kita perlu yang namanya menghilangkan egois. Ego kita yang harus kita lepaskan. Kalau tadi Rasul Paulus dikatakan merendahkan diri seperti Kristus. Di sini untuk rendah hati berarti kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Kita sadar kita pun punya kelemahan. Pribadi saya pun punya kelemahan. Kalau kita sadar tentang kelemahan itu, kita pasti punya yang namanya sifat rendah hati. Dengan tadi saya katakan dengan rendah hati, kita bisa dengan lekas dan menghormati Allah dan orang lain. Betul. Karena apa? Dengan rendah hati kita menghilangkan satu namanya ego kita. Ego kita lepaskan. Karena kita punya kelemahan yang sama. Manusia itu punya kelemahan yaitu dosa. Di situ akan letak namanya kerendahan hati. Kita harus rendah hati karena kita adalah makhluk yang hina dan berdosa. Terlepas daripada Kristus dan tidak dapat dibanggakan apapun juga. Tidak dapat dibanggakan apapun juga. Jangan mentang-mentang saya kaya, saya punya apa-apa. Kamu tidak punya apa-apa, miskin, tidak punya apa-apa. Tidak bisa. Semua di hadapan Allah itu hina dan berdosa. Ya.
Kecuali kalau kita mau bangga, bermegalah di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, biarlah kita mengatakan semua itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang berbuat, Tuhan punya rencana yang besar. Bukan karena saya, bukan karena aku, semuanya itu karena aku, itu semuanya karena aku, bukan. Biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sini, kalau kita bermegah di dalam Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan menjadi orang yang berguna dan dapat menghasilkan buah. Ada yang namanya menghasilkan buah. Kalau kita bermegah di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Buah yang dapat berdampak positif kepada orang lain. Yang ketiga, Allah tinggal bersama orang yang hidup dengan rendah hati. Kalau kita punya kerendahan hati, ya kerendahan hati kita, Kristus tinggal di dalam kita. Ada satu buktinya di dalam firman Tuhan. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Luar biasa. Aku, yaitu Allah, bersemayam di tempat yang tinggi. Di tempat kudus, di sana dikatakan, tetapi juga ya bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Luar biasa. Bayangkan kalau kita punya kerendahan hati, kehadiran Allah itu nyata ada dalam kehidupan kita semua. Selanjutnya, kita akan lanjutkan bagaimana kita harus bisa merendahkan diri seperti Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan rendah hati terhadap orang lain. Kalau kita merendahkan diri seperti Kristus, punya kerendahan hati terhadap orang lain, seraya menganggap mereka lebih penting daripada kita sendiri. Bisa? Harus bisa. Jadi kalau kita ini menganggap orang lain itu, lebih penting, saya pentingin orang lain dulu. Saya lebih mementingkan, memperhatikan orang lain dulu. Nanti bagian saya. Itu luar biasa ya. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 3, di sana dikatakan, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, tidak usah. Tidak usah memikirkan hal yang terlalu tinggi. Tetapi kita coba memperhatikan sesama kita. Dengan kerendahan hati kita memperhatikan orang lain. Yang kelima, apa lawannya kerendahan hati? Lawan daripada kerendahan hati adalah kesombongan. Suatu perasaan yang berlebih-lebihan tentang kepentingan diri dan harga diri dalam seseorang yang percaya akan kebaikan, keunggulan, dan prestasi itu sendiri. Ingat, lawan kerendahan hati adalah kesombongan. Ini saya yang unggul. Ini saya yang terbaik. Itu lawannya kerendahan hati adalah kesombongan. Kecenderungan yang tak terelakkan dari sifat manusia dan dunia adalah ke arah kesombongan, bukan kerendahan hati. Hati-hati itu. Ya, kecenderungan yang tak terelakkan dari sifat manusia dan dunia adalah ke arah kesombongan, bukan kerendahan hati. Hati-hati.
Saya mau ingatkan, jika kalian sukses nanti, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sekolah, baik di dalam pelayanan, jangan sampai itu keluar kesombongan. Jangan sampai itu keluar kesombongan. Nah, setelah kita tahu bahwa kita merendahkan diri seperti Kristus, yaitu punya kerendahan hati untuk sesama, kita tahu bahwa kita ini berbuah, pasti ada satu pendamaian. Di dalam kerendahan hati, kita memikirkan terus apa coba? Bahwa kita sudah berdosa dan diselamatkan oleh Allah. Kita ini orang berdosa yang hina, tetapi Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Nah, bagaimana dengan kita, dengan sesama kita, bahkan dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik? Itu harus ada satu namanya terjadi satu pendamaian. Ada yang namanya satu pendamaian dengan kita semua. Itu akan terjalin namanya kerendahan. Merendahkan diri seperti Kristus. Saya kadang-kadang di dalam keluarga, kalau perlu mengalah, biarlah saya mengalah untuk menang. Daripada ribut, berkepanjangan, tapi ada satu namanya keterbukaan. Yuk kita bereskan. Bereskan dengan anak, dengan istri. Jadi ada satu kasih yang mesra, luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kita semua. Yaitu ada yang namanya pemulihan. Pemulihan yang terjadi. Saya akan lanjutkan sini. Ada satu ayat yang saya mau bagikan di dalam Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Mengaruniakan kerukunan. Luar biasa. Salah satu kultur kerajaan sorga yaitu adalah membawa damai. Saudara nanti boleh baca di dalam Matius 5 ayat 9. Salah satu kultur kerajaan sorga adalah membawa damai. Membawa damai. Bagaimana caranya membawa damai? Di akhir pembicaraan ini saya akan memberikan kesimpulan. Kalau tadi saya dari awal menjelaskan tentang bagaimana Kristus memberikan pendamaian dengan kita semua. Dan kita sebagai orang percaya kembali kepada Allah. Dia yang rela mati bagi kita. Menjadi satu pendamaian dengan Allah. Dan hasil daripada kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita adalah ciptaan yang baru. Bagaimana kita mendatangkan pendamaian dengan sesama setelah kita mengerti bahwa Tuhan mendamaikan dengan kita semua. Dan kita sekarang berdampak kepada sesama. Berdamai dengan orang lain. Kembali lagi saya katakan, salah satu kultur kerajaan surga adalah membawa damai. Kalau kalian masih belum bisa berdamai, artinya satu, belum mengerti tentang pendamaian Allah dengan diri kita sendiri. Kedua, kalau misalnya belum bisa berdamai, berarti belum punya kultur tentang kerajaan surga. Karena
Karena kerajaan surga itu ada satu konsep yang namanya membawa damai, membawa damai, membawa damai. Yang tadi salah satu saya katakan adalah hilangkan ego. Wah, masa saya yang harus ngalah? Wah, masa dia dulu dong yang salah, bukan saya. Dia yang harus minta maaf. Ingat firman Tuhan yang tadi disampaikan. Merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri seperti Kristus. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kenapa ada yang namanya satu perdamaian? Kenapa harus berdamai? Karena sebelumnya bentrok. Karena sebelumnya bermasalah. Karena sebelumnya ada pertengkaran. Karena sebelumnya ada sengketa dengan yang lain. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Ada hawa nafsu di dalam tubuh kita. Ada satu ego di dalam hidup kita. Yang terjadi persengketaan, yang terjadi perselisihan, yang terjadi pertengkaran. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu, di sini dikatakan, kamu membunuh, kamu iri hati. Hati-hati, iri hati pun akan menjadi penghambat daripada kerendahan hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ingat, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Waktu kalian bersengketa, berselisih, bertengkar, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara mau di dalam doa? Tuhan Yesus, tolong. Saya punya teman kurang ajar, Tuhan. Kalau bisa hancurkan, Tuhan. Kalau bisa bunuh, Tuhan. Kalau bisa suruh ketabrak mobil, Tuhan. Kalau bisa jatuh dari gedung yang tinggi. Itu kan semua yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita minta hendak habiskan dengan memuaskan hawa nafsu kita semua. Kekesalan yang terjadi. Kekesalan yang ada dalam hati kita. Ego kita belum hilang. Kerendahan hati belum muncul. Kesombongan makin ada. Itu tidak akan terjadi yang namanya pendamaian. Kalau ingin pendamaian sekali lagi, kerendahan hati itu harus ada. Dan saya jamin, dari satu kerendahan hati yang ada, akan terjadi yang namanya pemulihan. Pemulihan dalam keluarga. Saya punya teman, mungkin saya punya saudara yang pernah saya ceritakan di waktu yang mungkin yang lalu-lalu. Kalau dia pernah bertengkar, berselisih dengan orang tua yang tidak bisa diajak ngomong. Bertahun-tahun tidak bisa ngomong. Teman saya pun sama. Karena apa? Ego. Hawa nafsunya ada. Iri hati ada di sana. Tidak ada pemulihan yang terjadi. Tidak ada satu pendamaian yang terjadi. Tetapi di saat dia merendahkan diri seperti Kristus, punya kerendahan hati di dalam dirinya, hilang pangkas kesombongannya, hilang pangkas dengan segala ego-egonya. Dia muncul namanya kerendahan hati. Dia minta maaf, dia minta ampun, dan berdoa
Tuhan, saya berdoa, saya minta ampun kepada Engkau bahwa saya telah mendendam, saya beriri hati kepada orang itu. Saya mau minta maaf. Tuhan tolong jamah orang itu supaya bisa mengampuni saya. Itu yang betul. Dan apa yang terjadi? Setelah dia ucapkan tentang permohonan maaf, minta ampun, pemulihan itu terjadi luar biasa. Pemulihan itu terjadi luar biasa. Di ayat yang keempat, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kita bersahabat dengan dunia, ego, kesombongan, iri hati, dengki, tidak mau memaafkan, adalah permusuhan dengan Allah. Berarti tidak ada kedamaian dengan Allah. Berarti tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Kita tidak mau. Karena kita sudah ciptaan baru. Yang sudah ada pendamaian dengan Allah. Yang mempersatukan kita dengan Allah. Kita punya hati, kerendahan hati, seperti Kristus. Nah, bagaimana kita ingin berdamai dengan orang lain? Bersihkan dulu hati kita dengan Tuhan. Bereskan hati kita dengan Yesus. Minta ampun kepada Yesus. Bertobat kepada Yesus. Bagaimana seorang dokter mengobati pasiennya? Kalau dokter itu sakit, kalau dokter itu sekarang sakit, sedang datang, ada pasiennya datang, tetapi si dokternya, alah apa kesini? Saya pun sedang sakit. Bisa mengobati? Mungkin pasien itu akan lari. Tidak mau datang lagi. Bagaimana dia bisa mengobati kalau dia pun sakit? Bagaimana caranya? Dia seorang dokter, mengerti tentang obat-obatan, dia mengerti tentang kesehatan, dia bereskan dulu semuanya. Artinya kita pun mengerti tentang pemberesan dengan Allah dulu, baru kita ngebereskin dengan orang lain. Ya, kita akan kembali kepada ayat yang tadi dalam Filipi 2 ayat 1 dan 2. Merendahkan diri jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Oh, luar biasa. Waktu kita ada satu pemulihan dengan keluarga, ada yang namanya penghiburan kasih. Tidak pernah ada satu yang namanya kedendaman. Tidak ada yang namanya satu ingin memberontak. Tetapi ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Kita jadi saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Iman kita tumbuh kembali. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Akan memperhatikan dengan nangis, dengan kerinduan. Dan tidak mau terpecah lagi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tujuan apa? Tujuan pemulihan di dalam keluarga. Hari ini kita belajar tentang keluarga yang saleh. Dengan satu tujuan, ada satu pemulihan di dalam keluarga. Biarlah hari-hari ini, melalui COVID-19 ini, kalau kita lebih sering di rumah, ini adalah waktu yang indah untuk kita berdamai di dalam keluarga, bersekutu dengan keluarga, mungkin persekutuan yang indah kepada Tuhan, mengadakan persekutuan doa bersama-sama dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak. Ada satu pendamaian yang luar biasa. Dan pagi ini ada satu berkat yang namanya pemulihan di dalam keluarga. Tuhan
memberkati. Amin. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Kalau Engkau mengingatkan kami untuk tentang pendamaian, pemulihan di dalam keluarga Tuhan. Kalau saat ini kami stay at home, tetap tinggal di rumah Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini akan kami gunakan Tuhan untuk ada satu namanya pemulihan dengan keluarga Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering egois, sering sombong, sering mementingkan diri sendiri Tuhan. Tetapi biarlah hari ini Tuhan kami diingatkan untuk ada satu pemulihan dengan keluarga. Bersama-sama ada satu kasih mesra. Ada satu penghiburan kasih Tuhan. Ada satu perhatian karena satu tujuan, satu jiwa. Terima kasih Tuhan, sehati, sepikir bersama dengan yang lain luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati anak-anak, walaupun dalam ibadah online, tetapi Kau tetap memberkati mereka semuanya Tuhan. Dengan kasih yang daripada Engkau Bapa. Biarlah dalam hari-hari yang akan datang kami dipertemukan dalam ibadah offline di gereja kami masing-masing juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri juga Tuhan, yang hari-hari ini disibukkan oleh COVID-19. Kau Allah juga menolong para dokter, tim medis, relawan juga Tuhan, yang saat ini menolong COVID-19, pasien-pasien yang ada di berbagai rumah sakit Tuhan. Tuhan, biarlah Kau memulihkan keadaan hari-hari ini Tuhan, terutama untuk perekonomian juga Tuhan. Kau memberkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan daripada COVID-19 ini Tuhan. Dan kami akan mulai beraktivitas seperti biasa Tuhan. Beribadah seperti biasa, seperti yang lalu-lalu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Mari kita angkat tangan, diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui ibadah online ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah semua studimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apa yang dikerjakan segala sesuatunya dari hal apapun juga bersama-sama dengan Tuhan, dan semuanya itu berhasil bersama Tuhan juga. Terima kasih Bapa, dan biarlah di dalam persekutuan di dalam Kristus, sukacita, damai sejahtera tercurah atas kami semua dari sejak sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali di atas awan-awan yang permai menjemput kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pagi ini Tuhan. Haleluya. Amin.